Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Sebuah pelajaran kehidupan. Topik ini kita ambil dalam sebuah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 24, bahwa di sana ada kisah percakapan seorang murid dan seorang guru, yaitu Hatim Al-Asam dan gurunya Syaqiq Al-Barkhi rahimahumullah ta'ala. Pernah menanyakan pertanyaan kepada muridnya Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan, "Wahai Hatim, apa yang kau dapatkan atau apa yang kau pelajari selama engkau bersahabat, selama engkau bermulazamah bersama kami?" Kemudian Hatim Al-Asam mengatakan, "Setidaknya ada 8 pelajaran kehidupan yang saya dapatkan selama bersahabat denganmu, wahai Syaqiq Al-Barkhi rahimahullah ta'ala." Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan, "Aku memperhatikan manusia. Setiap manusia memiliki sesuatu yang dia cintai. Hanya saja ketika telah sampai kepadanya ke kuburannya, maka apa saja yang dia cintai itu akan meninggalkannya." Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, sampai yang akan mengikuti manusia sampai ke kuburannya ada 3. 2 yang akan meninggalkannya dan 1 yang tetap, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala berkata, maka aku jadikan kecintaanku hanya pada amalan solehku saja, agar apa yang ku cintai itu senantiasa bersamaku dan tidak meninggalkanku ketika aku telah sampai ke kuburanku nanti. Kemudian yang kedua, Hatim Al-Asam mengatakan, aku memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya, menahan diri dari hawa nafsunya. Maka beliau melanjutkan, maka aku sangat berjuang melawan jiwaku sendiri untuk menghalangi hawa nafsu sampai aku tetap kokoh di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatim Al-Asam melanjutkan, yang ketiga, aku melihat bahwa segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan hal itu memiliki nilai, pasti orang itu akan menjaga nilai tersebut. Kemudian aku memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfa'ut wa ma indallah bakin. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti kekal selamanya. Maka beliau melanjutkan, maka ketika aku memiliki sesuatu yang memiliki nilai berharga, maka aku arahkan, aku tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, agar hal yang bernilai itu yang aku miliki senantiasa kekal menjadi milikku, ya, yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan ridhonya. Kemudian yang keempat, Hatim Al-Asam melanjutkan, aku melihat manusia, mereka selalu mengembalikan segala perkara kepada harta, nasab, keturunan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Artinya manusia ini, sebagian manusia menjadikan nasab, harta, kedudukan yang mulia itu standar, ya, dalam menilai seseorang. Akan tetapi itu semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan tetapi itu semua di sana tidak ada keutamaannya, tidak ada kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, maka aku sungguh berusaha mengamalkan ketakwaan agar aku menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Hatim Al-Asam melanjutkan, aku melihat manusia, mereka saling hasad. Maka sekali lagi aku memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Az-Zukhruf ayat 32, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunianya. Maka beliau melanjutkan, Hatim Al-Asam mengatakan, maka aku tinggalkan hasad, setidak-tidaknya aku menyembunyikannya dari manusia. Kemudian yang keenam, beliau melanjutkan, Hatim Al-Asam mengatakan, aku melihat manusia itu saling bermusuhan. Aku memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Kemudian Hatim Al-Asam melanjutkan, maka aku tinggalkan permusuhan. Aku tinggalkan permusuhan dengan sesama manusia, terlebih kepada sesama orang-orang beriman. Maka aku hanya jadikan syaitan satu-satunya musuhku. Kemudian yang ketujuh, beliau melanjutkan, Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala berkata, aku melihat manusia menghinakan diri mereka sendiri, menghinakan agamanya, menghinakan keluarganya, menghinakan orang tuanya, harga dirinya, hanya untuk mencari uang. Maka sekali lagi aku perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbah fil ard illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya. Ya, Hatim Al-Asam melanjutkan, maka aku menyibukkan diriku dengan apa yang hanya menjadi kewajibanku saja, pastinya untuk Allah, dan aku serahkan hartaku yang sudah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kewajibanku pada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka itulah yang aku sibukkan. Ya, aku sibukkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin rezeki kita, maka kita cukup mencarinya secara terhormat, ya, mengharap keberkahan, harta dan pahala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita khawatir, dan yang perlu kita sibukkan diri kita apa yang menjadi kewajiban kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Hatim Al-Asam mengatakan, aku melihat manusia bertawakal, menyandarkan diri mereka kepada bisnisnya, kepada usahanya saja, dan menyandarkan diri mereka kepada kesehatan badan mereka. Maka sekali lagi aku bertawakal, menyandarkan segala harapanku hanya kepada Allah. Maka aku pun, kata Hatim Al-Asam, maka aku pun hanya bertawakal, menyandarkan segala harapanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terdapat di kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. Ya, ini kisah yang terhormat, kisah antara murid dan guru. Begitulah seharusnya kita kepada guru kita. Sering-seringlah kita menanyakan guru-guru kita, karena begitu yang dikatakan di salah satu kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm, disebutkan di dalamnya bahwa guru atau syekh, ulama adalah bapak-bapak kita dalam segi ruh kita, sedangkan bapak yang asli kita adalah dia hanya sebagai bapak jasa kita. Maka guru-guru kita adalah sesuatu yang menghidupkan ruh kita. Maka sejatinya kita harus lebih memuliakan guru kita, yang mencintai guru kita, menanyakan kabarnya, dan itulah guru-guru kita memiliki ilmu yang dimana kita mengambil darinya, kita mengambil ilmu yang lurus dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.